Selamat malam, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena kita tahu pada saat ini cici kami Ciuun berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan umurnya 1 tahun ya saudara. Biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupannya, biar tambah hari tambah setia di dalam Tuhan. Begitu juga kita sebagai adik-adiknya boleh mencontohi mereka ya, taat dan setia kepada Tuhan, percaya sesungguhnya pada Yesus, karena kita tahu Dia adalah jalan keselamatan dan benar ya saudara, kebenaran ya saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya saudara. Kita tidak bisa sampai ke surga. Puji nama Tuhan saudara. Amin ya saudara. Kita bersyukur dan terima kasih. Kita mulai ibadah komsel keluarga Hosana pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian yaitu Lindu Niku Piku ya saudara. Nomor 3. Ya nomor 3. Enggak 1 berarti. Ya, masih guru
Haleluya, Yesus terus sudah meninjau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau telah hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu pada malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama saudara-saudara kami, cici kami, adik-adik kami, ipar kami, koko kami, keponakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah berikan kami jalan keselamatan. Tuhan berpimpin dia berjalan tiba di tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa. Hanya kepadamu kami berserahkan doa-doa kami yang tidak sempurna. Tuhan yang menyempurnakan semua doa-doa kami ini. Tuhan yang menjawab segala permohonan doa-doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Kita berkumpul pada malam hari ini ya saudara. Itu adalah anugerah daripada Tuhan Yesus. Jikalau bukan Tuhan Yesus yang menuntun kita dari Jakarta sampai ke Wisma Resort ini ya saudara, tidak ada arti apa-apa ya. Jikalau Tuhan bersatu bersama dengan kita, ya saudara, tidak ada yang mustahil. Perjalanan kita lancar dengan baik, ya saudara. Kita mau memuji Tuhan, satu pujian, yaitu kekuatan di hidupku gak balik ya saudara. Nomor berapa nih? Di nomor 5. Kekuatan di hidupku. Udah, dapat semuanya? Lemnya dulu deh. 5 yang mana ya nih? Dibalik aja. Balik aja nggak? Oh, iya tadi kita kosong. Nggak usah, dari pertama aja gitu. Jangan lagi dalam itu. Oh ini yang benar ini. Bukan itu. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah dan di aku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Oh ini buat firman-Mu Cion. Ini buat firman-Mu. Yang lemah dikuatkan bisa. Yang lemah dikuatkan aja deh. Yang lemah dikuatkan balik. Yang miskin diperkaya. Suaranya lembut ya. 1, 2, 3. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun
Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya saudara. Pujian ini mengatakan pada kita ya saudara, Tuhan Yesus bangkit untuk dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus ya saudara. Kita bersyukur dan terima kasih ya saudara. Tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan jiwanya untuk manusia-manusia seperti kita orang ya saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini kita telah dibebaskan, dibangkitkan dari dosa kita ya saudara. Kita sudah menjadi anak-anak terang ya saudara. Kita tidak boleh berjalan di dalam kegelapan. Biarlah pada malam hari ini kita mau mensyukuri Tuhan sudah rawat kita ya saudara, sehingga kita pada malam ini usia kita sudah senja. Kita bersyukur sama Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan masih menyayangi saudara-saudara semua, juga saya saudara. Kalau Tuhan tidak sayang sama kita ya saudara, saya merasakannya saudara. Tidak ada arti apa-apa kalau Tuhan tidak sayang sama kita saudara. Karena kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita, yang begitu sayang kepada kita ya saudara. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, pasti Tuhan jawab. Ya saudara, pada malam hari ini kita bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Kita mau berdoa seluruh buat ponakan-ponakan kita ya saudara yang belum mempunyai anak, kita serahkan pada Tuhan. Kita berdoa pada malam hari ini. Kita mau bersatu pada Tuhan. Ya saudara, biarlah ya saudara kita memuji Tuhan sampai sini. Kita masuk dalam firman Tuhan ya saudara. Kita menaikkan satu pujian. Dia jamaah itu. Berat kali dia jamaah. Suara cantik. Iya. Nomor 2. 1, 2, 3. Dengan berat dosa dunia menderang, lalu ku datang pada Yesus. Ya ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Yesus dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sejak juru sama juru yang ubahkan hidupku. Ku takkan berhenti memujinya sampai
tak berubah, dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Dia jamah segera hidupku, dia jamah segera hidupku, dan dia damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. 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 Saudara kasih dalam Tuhan, pujian ini mengingatkan kita ya saudara, kalau Tuhan Yesus menjamah hati kita saudara, kita merasakan pelayan tangan Tuhan ada di dalam hati kita saudara. Biarlah kita mau Yesus menjamah hati kita. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita menjadi baru Tuhan. Tuhan ubah menjadi baru ya saudara. Begitu dengan luar biasanya Tuhan jamah hidup hati kita ya saudara. Biarlah jamahan Tuhan boleh menyentuh hati-hati saudara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada yang hamba yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian ini lagi ya saudara. Yesus jamah segenap hidup. Yesus jamah segenap hidupku, yang beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru, kasihkan pada hambanya. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau yang terbaik, bahkan Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih buat saat ini Tuhan, persekutuan yang manis yang Kau berikan pada kami. Kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kiranya pujian kami Tuhan berkenan kepada Engkau, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membacakan firman-Mu. Tuhan akan mengurapi kami, terlebih aku kepada nama-Mu yang biasa, kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu ini Tuhan, memberkati perkataanku saja yang keluar, melainkan Roh Kudus belum mengurapi anak-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang anak-Mu sampaikan, kami semua yang di tempat ini kami dapat terberkati, kami juga bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami, saudara kami perjalanan percaya Tuhan juga yang melindungi mereka, menghantar mereka
tempat ini, sehingga kami bertemu dengan sehat selamat. Percaya juga dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami jika ada kuasa orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara, kami bersatu hati kata yang hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, kami yang tempat ini, kami bersekutu, kami fokus hati pikiran kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut dengan berkat-Mu Tuhan, firman-Mu untuk kami dengar dan kami lakukan. Terpuji nama Engkau Bapa surga, haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Malam. Alkitab di handphone. Alkitab di handphone. Oh, bisa sayang. Tapi nggak bisa buka Alkitab. Kita buka Mazmur. Ada di 3 taruh. Mazmur dengerin aja. Mazmur pasal 91. Enggak ya, aku aja coba ya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ayat. Di sini judul berikutnya dalam lindungan Allah. 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ini adalah ayat dalam firman Tuhan ini. Ayat ini sungguh luar biasa. Di sini adalah penyataan Tuhan sungguh luar biasa, kita lihat. Namun kita cuma ambil ayat terakhirnya 14. Sini saya gantinya itu kita, ku itu adalah Tuhan. Ya. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan meluputkan aku. Tuhan Yesus akan membentengi aku sebab aku mengenal nama Tuhan Yesus. Bila aku berseru kepada Tuhan Yesus akan menjawab. Tuhan Yesus akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan Yesus akan menyeluputkan dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Amin. Ayat ini kemarin kan waktu di grup kan sempri gitu kan, si Sandi semangat banget dia awalnya mencari ayat, tunggu ya sampai kerja dicari. Dia bilang, saya aku lagi mencari ayat nih untuk ulang tahun hari, katanya kan. Kebetulan memang walaupun saya masih dari dulu, walaupun masih ada kesibukan ke warung, saya seperti berjanji sama Tuhan, saya akan usahakan Tuhan, saya tidak melupakan Engkau, saya tidak akan bolos untuk baca Alkitab. Itu kebetulan saya membaca ini, Mazmur ini sungguh luar biasa. Saya baca ini tentang hatinya melekat itu berarti nempel. Ini saya ambil judulnya berkat ketika kita melekat dengan Tuhan. Amin. Katanya hatinya melekat kepadaku. Ini Tuhan meminta kita, hati kita melekat. Melekat itu bukan hanya dekat begini, tapi harus nempel begini. Melekat kepadaku, katanya Tuhan. Dengan cara apa kita melekat dengan Tuhan? Hidup kita juga harus berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Banyak orang zaman sekarang saya lihat perbanyak ibadah, berdoa, tapi setelah keluar dari gereja atau apa, mereka beda lagi. Maka yang banyak orang yang mengatakan kelihatannya rohani, padahal halus gitu kan. Namun saya percaya, apalagi era sekarang, marilah kita lakukan itu, maupun itu ibadah, baca firman, itu kita lakukan sungguh-sungguh, bukan untuk mencari supaya kita, oh itu rohani, supaya dipuji orang, itu tidak perlu. Saya percaya kita melakukan itu dengan tulus karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan pernah aku dengar dengan pendeta Philip katanya,
Kalau aku rajin gereja, kalau aku rajin baca Alkitab, aku rajin menyembah, supaya Tuhan itu makin cinta pada aku katanya. Padahal sebenarnya tanpa kita lakukan pun Tuhan sudah cinta sama kita, bahkan Dia mati di kayu salib itu cinta. Sedangkan maaf nih, orang tua kita atau pasangan kita belum tentu mau berkorban seperti itu. Tuhan Yesus itu karena Dia sudah cinta sama kita, makanya kita harus juga mengasihi. Bukan Tuhan yang makin cinta padamu, tapi sebaliknya kamu yang akan semakin cinta sama Tuhan gitu. Bukan Tuhan itu yang harus mencintai kita, dan seharusnya kita yang mencintai Tuhan itu. Dengan kita rajin menyembah Tuhan, bersaat teduh, berdoa, beribadah ke gereja, itu kita semakin mengenal Tuhan, itu kita semakin dekat Tuhan, semakin cinta kita juga semakin besar kepada Tuhan. Saya percaya di akhir-akhir ini, apalagi dengan berita katanya ini kan masuk akhir tahun juga, tahun depan itu tahun resesi, tahun penuh awan gelap katanya, krisis ekonomi global. Banyak prediksi-prediksi saya lihat sendiri di Instagram, Pak Jokowi mengungkap mohon masyarakat Indonesia berhemat katanya, karena tahun depan itu krisis ekonomi, akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut, corona juga akan meningkat katanya kan, akan banyak kelaparan. Mungkin secara pribadi, secara manusia mungkin kita ketakutan, namun aku percaya boleh kita dengar itu untuk waspada, untuk berjaga-jaga, tapi layaknya kita hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan membentengi kita. Membentengi berarti menjaga kita, dikelilingi kita dengan kuasa Roh Kudus, tentara surgawinya Dia perintahkan untuk melindungi kita. Itu sangat luar biasa, bukan karena kekuatan kita ya. 2 tahun corona kita bisa sehat, kita bisa lewati itu. Percaya juga apapun prediksi pemerintah tentang tahun depan, aku percaya jika kita melekat sama Tuhan, Tuhan juga akan meluputkan kita dari hal apapun yang terjadi tahun depan. Awalnya dulu kalau mau akhir tahun ini, Tuhan apa hadiah waktu masih di remaja kan, Tuhan apa hadiah mau Natal ya. Kalau sekarang sih saya berpikir Tuhan apa yang kurang. Justru kita bertanya, jangan kita hanya minta sama Tuhan. Justru Tuhan tahun ini apa yang kurang, apa yang salah, aku ajari aku supaya tahun depan aku lebih baik lagi. Seharusnya kita meminta begitu sama Tuhan. Dan saya percaya juga gerakannya AI ulang tahun, saya juga senang lihat AI, walaupun masih 80 lebih ya. 70. Berapa? 73 Pak. 73 ya. Itu jangan termasuk bonus 3 tahun. Katanya kan umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun itu anugerah Tuhan. Iya, anugerah Tuhan itu. Itu bonus dari Tuhan. Percaya. Aku juga lihat Aik katanya sering komunitas gerejanya itu baik ya, sering bersekutu, tidak membatasi. Aku lihat umurnya itu tidak membatasi dia untuk produktif, maupun itu olahraga, memuji Tuhan, menjalani komunitas dengan gereja, sesama seiman ataupun sesama saudara kita. Aku percaya juga sebagai Ari juga anak pertama, percaya biarlah Ari ini menjadi teladan, contoh yang baik bagi saudara-saudaranya, adiknya, keponakannya. Terlebih saya juga rindu anak cucu menantu AI. Biarlah mereka juga meneruskan itu. Biarlah walaupun harta apapun atau jabatan apapun yang diterima bukan untuk menyenangkan diri, biarlah dipergunakan untuk menolong sesama. Dan mereka juga, kita semua juga menghadani. Aku percaya juga kalau AI dengan produktif semakin dekat sama Tuhan, itu membuat adik-adiknya, mama, semua keluarga atau keponakannya semakin dekat juga sama Tuhan. Akhir-akhir ini jangan kita mencari nama baik kepada orang lain ataupun menyenangkan hati orang lain. Yang kita utamakan akhir-akhir ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang terutama. Dan ada juga yang bilang pendeta, katanya kau rajin ke gereja, tapi dengan persekutuan orang lain enggak kurang. Itu
itu salah. Ya, terus kalau kita baik-baik sama orang-orang sekitar kita tapi kita jarang gereja itu juga salah. Jadi harus seimbang. Ibadah kita dengan komunitas kita juga harus seimbang. Percaya juga di katanya di firman Tuhan, kita udah percaya kita diselamatkan, Tuhan juga mau kita ada tanggung jawab memberitakan firman Tuhan, membawa menyelamatkan domba-domba yang hilang, supaya kelak kita nggak tahu 3 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jelas sama kita semua keluarga, bahkan orang-orang yang kita mungkin maupun layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan menyatakan dengan panjang umur itu bonus semuanya. Mereka sama Tuhan itu diluputkan dari mana bahaya, sakit penyakit, diberikan panjang umur, itu hanya bonus. Tetapi hadiah yang terbesar, Tuhan memberikan keselamatan. Keselamatan itu tidak bisa, memang sih dibilang banyak menuju jalan Roma katanya. Banyak menuju jalan Roma, tapi menuju keselamatan masuk surga hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Katanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Percaya juga walaupun beda masih beda, saya tidak tahu juga bagaimana si Ua maupun si Tante